Halo. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Windows dari drive USB di Lenovo ThinkBook 14S Anda. Dan pertama-tama mari kita bicarakan mengapa Anda menginstal Windows dari drive USB. Dan penjelasannya cukup sederhana. Anda dapat tidak memiliki sistem apapun pada laptop Anda. Selain itu, ada kemungkinan laptop Anda terkunci dengan kata sandi yang Anda lupa. Dan ini jika memang tidak ada cara untuk memulihkannya. Ngomong-ngomong, ada video di channel kami tentang cara memulihkan PIN atau kata sandi akun Anda. Jadi Anda bisa menonton itu. Tapi jika Anda masih belum bisa memulihkannya, maka Anda mungkin perlu menginstal ulang Windows. Tentu saja itu akan menghapus semua data yang ada di drive Anda. Selain itu, jika ada sesuatu yang rusak, Anda juga bisa melakukannya karena alasan itu. Dan masih ada beberapa alasan lainnya. Jadi, jika Anda benar-benar berasa bahwa memang sudah saatnya yang tepat untuk sepenuhnya memulihkan sistem operasi Windows Anda, maka mari kita segera mulai prosesnya sekarang juga. Dan yang harus kita mulai adalah kita membutuhkan USB drive dengan kapasitas minimal 8 GB, lebih baik lagi jika 16. Kalau begitu, itu akan lebih baik lagi. Kemudian, jika Anda tidak bisa mengakses sistem Anda saat ini di Lenovo ThinkBook Anda perlu menggunakan perangkat Windows lain untuk membuat USB bootable di sana. Dan mari kita mulai dengan membuat drive-nya. Jadi saya akan menggunakan Lenovo ThinkBook saya karena sistemnya ada di situ. Tapi jika Anda menggunakan perangkat lain, maka mulailah dengan perangkat tersebut. Saya akan menghubungkan diri ke Wi-Fi karena saya rasa saat ini saya tidak punya koneksi internet. Dan di browser, Anda hanya perlu mencari Windows Labs ISO. Ini adalah jenis file image disk yang memungkinkan Anda langsung meletakkannya di drive. Tentu saja tidak hanya menyalin ke drive. Kita perlu membuat drive tersebut dapat dipilih. Mari kita mulai saja dengan membuka Windows 11 ISO dan Anda akan melihat keseluruhan prosesnya. Tentu saja, jadi buatlah ISO. Tidak, bukan itu. Anda perlu mengunduhnya ke situs web. Jadi saya hanya melihat dalam bahasa Polandia saat ini. Saya akan mengubah bahasanya dengan cepat. Oke, saya di sana. Jadi mari kita pilih Windows 11 dan saya lebih suka langsung mengunduh file disk image ISO dari situs web lalu menggunakan alat lain. Jadi kita akan melakukan itu. Tapi jika Anda mau, Anda juga bisa langsung mengunduh media instalasi Windows 11 dan mengikuti prosesnya. Meskipun saya sarankan melakukannya seperti yang saya tunjukkan di sini sekarang, karena sebenarnya nggak ada perbedaan. Tapi sebaiknya Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan, karena proses ini cukup berisiko jika Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda maksudkan. Jadi pilih bahasa proyek dan klik konfirmasi. Sekarang permintaan akan divalidasi dan Anda akan diberikan file untuk diunduh. Klik pada unduhan 64 bit dan tunggu. Dan ini akan memakan waktu sebentar karena filenya cukup besar. Jadi sambil menunggu, mari kita buka situs web lain yang akan kita butuhkan jika kita mengunduh file tersebut. Bukan alat pembuatan, tetapi Media Creation Tool dan sekarang buka situs web Rufus II. Anda akan menemukan versi pertama kemungkinan besar akan berfungsi di perangkat Anda. Dalam beberapa kasus langka akan muncul error saat Anda membuka Rufus yang mengharuskan Anda mendapatkan versi lain seperti x86 atau yang lain. Baiklah, ARM64 tentu saja, tapi saya tidak ingin menjelaskannya di video ini karena akan memakan waktu sekitar 10 menit untuk menjelaskan apa itu x86 dan bagaimana cara memeriksanya. Jadi kemungkinan besar itu adalah x94. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Saya akan membiarkannya mencari pembaruan secara online. Itu sebenarnya tidak terlalu penting di sini. Dan seharusnya aplikasi akan terbuka. Dan Anda bisa lihat bahwa saya sudah mencolokkan USB drive saya. Ini 64, tapi bisa juga 8 atau 16. Dan juga, selagi kita masih terus menunggu file instalasi Windows 11 selesai diunduh sepenuhnya, kita juga perlu mengunduh satu hal penting lainnya. Dan ini adalah driver WiFi. Karena selama proses instalasi di laptop Anda perlu langsung terhubung ke Wi-Fi, dan bahkan jika Anda tidak menghubungkannya saat proses berlangsung, jika Anda melewatinya, ada opsi untuk melewatinya.
Bukan melalui cara resmi, tapi secara teknis Anda tetap bisa melakukannya. Meskipun begitu, Anda tetap harus terhubung ke internet nanti untuk menginstal semua driver untuk segala sesuatu di laptop Anda. Karena saat Anda menginstal Windows, tidak semuanya langsung berfungsi dengan baik. Mungkin kamera Anda tidak berfungsi, atau mikrofon, touchpad, keyboard, atau lampu latar Anda. Wi-Fi mungkin tidak berfungsi jika Anda tidak mendapatkan drivernya. Dan semua driver ini seharusnya akan terinstall secara otomatis begitu Anda terhubung ke internet. Tapi jika Anda tidak memiliki driver Wi-Fi, Anda tidak akan bisa terhubung ke internet. Itulah mengapa kita perlu mendapatkan driver tersebut dari situs web Lenovo. Jadi cukup kunjungi situs web dukungan resmi Lenovo dan kemudian mari kita bersama-sama mencari driver yang sesuai untuk perangkat Anda. Meskipun saya juga melihat bahwa situsnya dalam bahasa Polandia, jadi saya akan kembali setelah saya mengatur bahasanya. Oke, di situs dukungan Lenovo, pergi ke bagian PC, cukup klik itu, lalu Anda bisa mencari produk, cukup klik pada laptop, pilih serinya, yang dalam kasus ini adalah ThinkBook. Atau sebenarnya mari kita lihat apakah kita bisa langsung memasukkan nomor seri, karena menurut saya itu akan sedikit lebih, Anda tahu, sedikit lebih baik. Ya, saya rasa kita mungkin bisa langsung memasukkan nomor seri. Jadi nomor seri ada di bagian bawah perangkat Anda, dan saya akan membaliknya karena saya tahu nomor serinya. Saya akan ambil foto saja supaya saya bisa mengetiknya dari ponsel saya. Dan nomor serinya ada di suatu tempat di sana. Itu ditandai dengan SN. Jadi seperti yang Anda tahu, itu adalah singkatan dari serial number, nomor seri. Oke, saya rasa saya sudah mendapatkannya. Jadi mari kita ketikkan itu ke dukungan PC. Mari kita lihat apakah nomor seri yang tertera di sini akan berfungsi dengan baik. Karena sejujurnya saya sendiri tidak terlalu yakin mengenai keabsahannya. Di situs web resmi mereka tidak ada informasi yang jelas atau tercantum mengenai nomor seri produk ini. Namun, ya, dalam kasus spesifik saya ini, nomor seri yang saya temukan adalah MP2IEG2W. Oke. Setelah saya klik enter, produk tersebut terdeteksi. Dan tentu saja Anda harus memeriksa nomor seri di Lenovo ThinkBook, bukan di laptop yang sedang Anda gunakan sekarang. Jika Anda menggunakan perangkat Windows lain untuk membuat USB bootable dan kemudian mencari driver serta perangkat lunak, oke, lalu pergi ke opsi pilih driver di bawah pembaruan manual, kemudian gulir ke bawah secara perlahan ke bagian jaringan. Dan jika dalam kasus Anda, karena Anda mungkin memiliki ThinkBook 4S yang berbeda, di sini Anda bisa lihat tipenya G2i Up tipe 2.1DM. Punya Anda mungkin berbeda, mungkin revisinya juga berbeda. Itulah mengapa kita memasukkan nomor seri untuk memastikan bahwa kita mendapatkan yang benar. Dan dalam kasus saya ada 4 driver di bagian near kabel, itu cukup banyak. Tapi mari kita abaikan yang untuk Windows 10 karena kita akan menginstal Windows 11 kan. Jadi Packard akan tutup 2 yang untuk Windows 10 ini, dan sekarang kita punya 2 untuk Windows 11, dan sejujurnya saya tidak tahu mana yang benar. Jadi mari kita unduh keduanya. Cukup klik unduh di samping yang pertama, dan klik unduh di samping yang kedua. Tentu saja, jika dalam kasus Anda hanya ada satu driver, maka Anda bisa langsung gunakan itu. Tapi jika Anda punya 2 atau bahkan lebih, cukup unduh semua yang menurut Anda benar. Jadi jika itu untuk Windows 11 dan untuk model Anda, maka ambil yang itu. Sekarang Anda bisa lihat semua sudah terunduh. Mari kita mulai dengan alat Rufus. Ayo buka aplikasinya lalu pilih perangkat USB. Jika Anda tidak yakin harus memilih yang mana, cabut semua perangkat penyimpanan USB lainnya agar Anda tidak memilih yang salah, karena itu akan menghapus semua data. Itu hanya drive USB Anda. Sekarang klik pilih dan pilih file Windows 11. Kemungkinan besar ada di unduhan yang ditunjuk Rufus secara otomatis juga. Namun jika berada di tempat lain, Anda hanya perlu mengarahkannya secara manual. Di Explorer, klik buka.
Dan sekarang tunggu sebentar hingga ia memindai gambar. Dan untuk saat ini jangan khawatir tentang file exe dengan driver tersebut. Kita akan kembali lagi ke sana saat USB drive sudah selesai. Jadi sekarang Anda dapat melihat kami telah menyiapkan segalanya. Anda tidak perlu mengubah apapun di sini, cukup klik mulai. Sekarang Anda dapat menghapus secara teknis persyaratan untuk akun Microsoft Daring, meskipun saya tidak menyarankan melakukan hal itu karena Anda masih harus terhubung ke internet untuk memiliki semua driver selain hanya set driver WiFi seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Jadi saya tidak akan menghapus persyaratan ini karena saya tidak perlu melakukannya. Lalu klik OK. Dikatakan bahwa semua data pada perangkat penyimpanan USB Anda akan dihapus. Dan tunggu sampai selesai. Saya akan menghubungi Anda kembali setelah semua berkas selesai disalin. Dan sekarang Anda dapat melihatnya, semuanya sudah selesai, sudah tertulis di latar belakang hijau. Jadi kita tahu bahwa sekarang kita harus membuka File Explorer dan masuk ke drive tersebut. Kemungkinan besar harusnya ditandai dengan CCCMA apapun itu. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak tahu, label volume ada di Rufus. Anda mungkin sudah mengubahnya jika Anda mau. Tapi seperti yang sudah saya katakan, sebaiknya Anda tidak mengubah apapun. Jadi kemungkinan besar, namanya sama seperti yang ada di Rufus. Sekarang di sini kita perlu menyalin file yang sudah diunduh, yaitu driver wiper. Jadi saya akan klik kanan pada folder downloads dan membukanya di tab baru agar saya tidak kehilangan drive di sini. Saya hanya tidak ingin repot mencarinya nanti. Dan yang akan saya lakukan adalah memilih dua file ini, atau satu file, pokoknya file-file untuk driver WiFi, lalu seret ke tab ini. Atau Anda bisa menyeretnya dengan cara lain, atau salin dan tempel, Anda bisa melakukan apa saja dengan file itu. Sekarang file sudah disalin, jadi Anda sebaiknya memindahkan drive-nya, cabut dari perangkat lain jika Anda sedang bekerja di perangkat lain, lalu colokkan ke Lenovo ThinkBook Anda. Kemudian jika Lenovo ThinkBook Anda sedang menyala, tekan tombol Start tentu saja untuk mematikannya. Kita perlu mematikannya karena kita akan melakukan booting dari USB drive. Kichkoki Vinyl laptop, buan dari hard drive internal, tabs dari USB drive, dan sekarang laptop sudah mati. Jika Anda nggak yakin apakah laptop sudah mati, cukup lihat di sisi kanan laptop di mana tombol power berada. Dan jika lampu di sebelah tombol power menyala, berarti laptop masih menyala. Jika lampunya tidak menyala, berarti laptop sudah mati. Dan setelah itu, tunggu sekitar 15 hingga 20 detik lagi, lalu tekan tombol power yang tentu saja ada di sisi kanan laptop. Kemudian, segera setelah itu, mulai tekan tombol F12 di keyboard Anda secara berulang-ulang. Saya akan menunjukkan seluruh prosesnya sekarang. Jika Anda sudah sampai di sini, berarti sudah benar, prosesnya sudah dilakukan dengan benar. Jika karena suatu alasan Anda tidak masuk ke menu ini, maka Anda harus mengulangi prosesnya. Atau jika masih belum berhasil, coba matikan laptop Anda secara paksa dengan menekan dan menahan tombol power sampai lampu di sebelahnya mati untuk memastikan laptop benar-benar mati sepenuhnya. Tentu saja ini adalah proses shutdown paksa, dan jika semuanya benar, jika drive Anda sudah terpasang sebelum Anda menyalakan laptop, seharusnya akan tertulis EV, perangkat USB, atau apapun yang terhubung dengan perangkat USB, penyimpanan USB, semacam itu. Dan sekarang mari kita tunggu sampai proses booting ke instalasi Windows 11. Kita sudah hampir sampai pada tahap instalasi Windows sekarang, dan di sini saya sudah mencolokkan mouse eksternal saya, tapi saya akan cek apakah touchpad-nya berfungsi. Kemungkinan besar tidak berfungsi. Ya, memang tidak berfungsi. Jadi saya akan memberikan instruksi tentang cara melakukan semuanya hanya dengan menggunakan keyboard. Dan pertama, mari kita bahas beberapa dasar penggunaan keyboard. Tentu saja Anda bisa mencolokkan mouse eksternal, tapi saya tidak mengharapkan Anda memiliki mouse eksternal. Jadi, tombol tab di keyboard Anda, di sisi kiri tombol tab yang merupakan tombol kedua dari atas,
dan letaknya di sisi paling kiri. Tombol ini ada di sisi kiri barisan. Jika Anda menggunakan tata letak QWERTY, tombol ini akan mengubah bagian-bagian item, lalu tombol panah akan mengubah item di dalam bagian tersebut ke atas dan ke bawah atau ke kiri dan ke kanan, tergantung pada apa yang sebenarnya ingin Anda ubah. Dan di sini, Anda perlu memilih bahasa yang akan diinstal. Hanya ada satu, jadi Anda tidak perlu mengubahnya. Dan untuk format waktu dan mata uang, tentu saja ada banyak pilihannya, tapi saya akan membiarkannya seperti itu karena saat ini tidak terlalu penting. Format waktu dan mata uang hanyalah sesuatu yang bisa Anda ubah nanti jika diperlukan. Lalu tekan Tab sampai Anda berada di tombol berikutnya dan tekan spasi untuk menyetujuinya. Sekarang Anda bisa mengubah keyboard atau metode input. Anda juga bisa mengubahnya nanti, tapi gunakan saja tombol panah jika ingin mengubahnya. Tekan Tab sampai Anda berada di tombol berikutnya dan tekan spasi. Sekarang Anda bisa melihat bahwa di bagian yang bertuliskan "Saya setuju", semuanya akan dihapus. Kita perlu memilih itu. Dan tentu saja Anda bisa menggunakan tombol Tab. Namun untuk beberapa pengaturan di masa depan, akan lebih mudah jika Anda tahu bahwa jika ada huruf yang digarisbawahi, di sini Anda bisa melihat huruf A pada "Saya setuju" digarisbawahi. Dan tentu saja dalam bahasa yang berbeda, bisa jadi huruf yang digarisbawahi juga berbeda. Itu memungkinkan Anda cukup menekan Alt dan A untuk memilih pengaturan tersebut. Dan ini sangat berguna, terutama untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi tekan Alt dan A atau huruf lain yang digarisbawahi sesuai bahasa Anda. Dan jika Alt tidak berfungsi, kemungkinan Anda menggunakan Alt kanan, karena pada beberapa tata letak keyboard, Alt kanan mungkin tidak berfungsi seperti ini. Jadi gunakan tombol Alt kiri di sebelah kiri spasi dan huruf atau huruf lain seperti yang saya sebutkan tadi. Dan Anda juga bisa melihat dengan jelas bahwa tombol berikutnya, yaitu tombol Next, juga memiliki huruf N yang digarisbawahi. Jadi saya akan menekan kombinasi tombol Alt dan N. Sekarang Anda bisa membaca pemberitahuan penting yang muncul di layar tersebut. Tentu saja saya sendiri tidak tahu bagaimana cara menggulirnya, mungkin dengan page up atau page down, tapi saya rasa Anda tidak punya tombol itu di keyboard, jadi tidak terlalu penting. Anda bisa membacanya secara online jika memang ingin membacanya, lalu tekan Alt-A untuk menerima atau tombol lain yang digarisbawahi. Tentu saja, dalam kasus saya, tombol terima sekarang sedang mencari disk. Dan di sini, pintasan Alt akan sangat berguna, karena kita perlu menggunakan tombol panah untuk memilih semua partisi di disk 0, yang merupakan disk instalasi kita. Dia adalah drive internal kita, dan kita perlu menghapus semua partisi ini, satu persatu. Jadi mari kita arahkan dengan tombol panah ke partisi 1. Nah, coba saja. Jika tampilannya abu-abu, maka Anda perlu menekan Tab sampai semuanya berwarna biru dan gunakan tombol panah untuk memilih partisi 1. Lalu Anda bisa melihat di bagian atas ada daftar dan tertulis hapus partisi. Dan Anda bisa lihat bahwa pada kasus saya huruf D digarisbawahi, jadi saya akan menekan Alt D untuk menghapus partisi 1. Sekarang akan berubah menjadi ruang tidak teralokasi pada disk 0 dan seharusnya partisi 2 akan berubah menjadi partisi 1. Mari kita hapus itu juga. Dan kita perlu mengulangi proses ini sampai hanya tersisa ruang tidak teralokasi pada disk 0 dengan Alt D atau huruf apapun yang digarisbawahi. Tentu saja di bawah hapus partisi, lalu saya akan menekan Alt, dan ketika saya hanya memiliki ruang teralokasi pada disk 0, dan itu sudah saya pilih, jika disk 0 berwarna biru, maka kita bisa klik tambah N. Sekarang klik Alt I atau apapun tombol tempat tombol install berada. Kamu bisa lihat pada tombol install, huruf I digarisbawahi. Dan sekarang saya akan kembali ketika proses instalasi ini sudah selesai. Layar mungkin akan berkedip dan komputer bisa restart beberapa kali, kemungkinan besar sekitar 3 kali. Saya akan kembali lagi ketika semuanya sudah selesai dan komputer sudah restart, maksud saya sudah terinstall. Dan sekarang kita masuk ke proses pengaturan. Tentu saja pola atas yang masih belum berfungsi. Jadi seperti yang saya katakan, gunakan panah untuk memilih item di dalam sebuah bagian, tab untuk berpindah ke bagian lain, dan spasi untuk menyetujui. Jadi pilih negara atau wilayah. Tekan spasi untuk memilih, ya maksud saya tab dulu lalu spasi. Kemudian pilih tata, letak keyboard atau metode input dengan tombol panah, lalu tekan tab dan spasi.
Sekarang, jika kamu ingin menambah tata letak kedua, tekan Tab. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin kembali, kamu tidak perlu menekan Tab berkali-kali. Kamu cukup menekan Shift plus Tab untuk kembali ke bagian sebelumnya, daripada harus maju 10 kali. Tapi saya masih ingin menambah tata letak keyboard kedua, jadi saya akan melewatinya. Dan sekarang kamu perlu terhubung ke jaringan. Dan seperti yang kamu lihat, saya tidak memiliki driver WiFi. Jadi yang harus kita lakukan, bukan klik install driver, tapi tekan Shift dan F-Mi di keyboard kamu. Jika jendela hitam ini tidak terbuka, coba tekan Shift Fn dan F10. Fn ada di baris paling bawah keyboard Anda, dan ini berfungsi seperti tombol fungsi yang sangat penting. Kamu tahu, kamu hanya perlu menekan kombinasi tombol Shift dan F-Assembly, atau mungkin kombinasi tombol Shift, Fn, dan F. Sekarang tekan tombol Alt dan Tab secara bersamaan, lalu tahan tombol Alt tersebut dan terus tekan. Dan kamu bisa terus menahan tombol Alt itu, lalu mengklik tombol Tab secara berulang-ulang sampai aplikasi AR Administrator atau semacamnya yang kamu inginkan terpilih dan aktif. Lepaskan tombol Alt. Sekarang kita sudah fokus pada jendela hitam ini. Sekarang kamu harus mengetik D. Ya, kemungkinan besar D, kalau bukan itu nanti akan terlihat. Tapi ketik saja itu. Sekarang kita sudah berpindah ke drive USB. Sekarang kita sedang menunjuk ke drive USB. Ketik di sana, dan jika di daftar ini muncul milikmu, file exe untuk driver WiFi, maka itu bagus. Jika tidak, coba ketik E.2 atau semacamnya, meskipun kemungkinan besar itu D. Sekarang saya akan menginstal driver, mungkin yang seperti Setia dan saya tidak ingin mengetik seluruh namanya. Mari kita ketik saja CCT supaya kita yakin itu berbeda dengan CCTE kan. Lalu tekan Tab, maka nama file akan dilengkapi secara otomatis untukmu. Tekan Enter dan tunggu sebentar sampai programnya terbuka. Sekarang pilih bahasa dan tekan Enter, lalu saya akan menekan Alt-A untuk menyetujui perjanjian karena huruf A digarisbawahi, lalu tekan Enter. Sekarang pilih Install dan tekan Enter. Lalu tekan Enter untuk menginstal. Sekarang saya akan klik OK dan menyelesaikannya tentu saja dengan Enter atau F. Sekarang saya juga akan menginstal tab CCTE, tekan Enter dan prosesnya akan persis sama. Cukup setujui perjanjian, klik berikutnya lagi, install dan selesai. Tertulis bahwa instalasi berhasil. Sekarang saya bisa menekan Alt-Tab untuk pergi ke akun Microsoft dan kemudian Anda bisa melihat di daftar ini ada jaringan WiFi dan saya akan memilih yang ingin saya hubungkan. Tekan Enter, lalu tekan Tab untuk memilih Connect dengan spasi dan masukkan kata sandinya. Klik Enter setelah kata sandi dimasukkan dan klik Tab hingga Anda menunjuk berikutnya, lalu spasi. Sekarang akan mulai memeriksa pembaruan dan kemungkinan besar pembaruan ini akan menginstal driver touchpad kita sehingga kita dapat melanjutkan dengan touchpad nanti. Tetapi meskipun tidak, Anda mungkin telah mempelajari cara menggunakan papan ketik dalam beberapa skenario dasar. Dan jangan mencabut laptop Anda dari pengisian daya. Tentu saja biarkan saja, jangan klik apapun, itu akan secara otomatis menuju ke langkah selanjutnya. Kemungkinan besar laptop Anda akan restart selama proses pembaruan ini. Sekarang udah restart, jadi kita harus memasukkan nama perangkat jika Anda mau, tapi saya akan menekan Tab dan spasi untuk melewatinya karena itu memerlukan restart. Saya hanya tidak ingin membuang waktu untuk itu. Sekarang pilih penggunaan pribadi. Tentu saja jika tujuan Anda menggunakan laptop untuk bekerja atau sekolah, tetap pilih penggunaan pribadi. Sekolah atau organisasi hanya perlu dipilih. Jika laptop harus sepenuhnya dikendalikan, organisasi harus memiliki kendali penuh atas laptop, dan Anda akan menggunakan sumber daya organisasi seperti email atau program. Kemungkinan besar Anda melakukannya untuk penggunaan pribadi. Jika Anda mengaturnya untuk bekerja atau sekolah seperti untuk sebuah organisasi, maka kemungkinan besar itu dilakukan oleh seseorang yang sudah tahu cara menginstal Windows, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dan sekarang dikatakan bahwa saya kehilangan koneksi internet.
Jika hal ini terjadi, maka mari kita klik tab untuk mencoba lagi dan mari kita sambungkan kembali ke WiFi. Saya sudah terhubung, jadi mari klik berikutnya. Setelah memulai ulang, kadang-kadang terjadi. Sekarang ia meminta saya untuk menghubungkan ke akun Microsoft dan tentu saja itu dapat dilewati secara teknis dan ada video tentang itu di saluran kami, tetapi saya akan masuk saja karena itu tidak benar-benar berdampak buruk bagi saya. Lalu masukkan kata sandi. Tentu saja, omong-omong ada kemungkinan yang sangat besar bahwa sebelum akun Microsoft Anda ada pembaruan kedua yang mungkin saja bisa memakan waktu yang jauh lebih lama dari pembaruan yang pertama. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu sama sekali. Begitulah seharusnya prosesnya. Kemudian, saya akan mengarahkan Anda pada proses pembuatan PIN dan kemudian Anda bisa mengklik pada spasi yang tersedia. Ngomong-ngomong, mari kita lihat apakah touchpad-nya berfungsi. Sayangnya, hal itu masih belum terjadi. Jadi jika Anda juga mengalaminya, gunakan saja keyboard. Saya akan mengetikkan PIN baru. Tentu saja Anda dapat menyertakan huruf dan simbol, tetapi saya tidak membutuhkannya. Saya hanya menggunakan, Anda tahu, angka-angka numerik. Sekarang Anda tentu saja dapat mengubah pengaturan ini di sini, dan saya sangat menyarankan Anda untuk mengaturnya sesuai dengan keinginan Anda. Agak aneh bahwa driver touchpad belum ada, tetapi kami akan melakukan beberapa pembaruan sebentar lagi di aplikasi pengaturan di bagian pembaruan Windows. Jadi, touchpad sudah terpasang. Kemungkinan besar seharusnya sudah terpasang lebih awal, tapi karena saya kehilangan koneksi, mungkin saja itu tidak terpasang dengan benar. Sekarang mari kita klik pada tab. Saya akan melewatinya saja karena tidak ada fungsinya di sini. Itu hanya menyesuaikan iklan saja. Lalu saya akan tetap menghubungkan ponsel saya ke PC. Saya nggak terlalu peduli soal itu. Anda bisa merge nanti jika mau. Tapi, hal yang paling penting sekarang adalah mendapatkan driver touchpad dan semua driver lainnya. Karena saya rasa fingerprint juga tidak berfungsi, seharusnya ada permintaan untuk mengatur fingerprint. Saya akan menolak semua penawaran berbayar dari Microsoft dan langsung klik berikutnya pada bagian Microsoft 365 gratis. Lalu saya juga akan melewati Game Pass karena itu juga berbayar dan saya memang tidak ingin membayar. Lalu jika dalam prosesnya Anda juga diminta tentang cadangan, bahwa ada cadangan di perangkat Anda dan Anda bisa memulihkannya, Anda bisa memilih untuk memulihkan atau cukup klik seperti coba cara lain. Seharusnya ada tombol yang nanti setelah Anda tekan akan langsung membawa Anda ke Ada tombol untuk mengatur sebagai PC baru. Ya, seharusnya begitu. Jika Anda tidak ingin membuang waktu untuk memulihkan cadangan yang sebenarnya tidak berguna, Anda bisa langsung melakukan itu saja. Cukup atur sebagai PC baru, dan saya akan menekan tombol Windows lalu mengetikkan pengaturan. Ngomong-ngomong, saya bisa melihat bahwa driver sedang diinstal karena layar berkedip sekarang, tapi mari kita masuk ke pengaturan. Sekarang saya bisa melihat layarnya agak terlalu gelap. Mari kita tingkatkan kecerahan dan tekan tab di pengaturan sampai Anda berada di menu beranda. Lalu gunakan tombol panah ke Windows Update. Tekan spasi dan klik unduh dan install semua. Atau jika perlu, klik dulu periksa pembaruan. Kamu bisa lihat bahwa sebenarnya tidak benar-benar menginstalnya, atau mungkin iya. Saya sendiri kurang yakin. Ya, prosesnya sudah dimulai, jadi sekarang saya hanya akan menunggu sampai semuanya selesai diunduh. Kemungkinan besar nanti saya akan diminta untuk merestart perangkat. Jadi saya akan melakukannya. Tapi itu saja untuk video kali ini. Semoga ini membantu, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk tips bermanfaat lainnya di masa depan. Tentu saja, jika kamu ingin mempelajari hal lain tentang laptop ini, ada juga video-video di channel kami tentang laptop ini, tentang cara melakukan sebagian besar hal dasar yang mungkin kamu butuhkan. Sampai jumpa.